Katesa tadi sempat cerita perihal kakak pernah mendapatkan tindakan KDRT gitu saat menikah Ya. tanpa menyebutkan bersama siapa gitu. Jadi seperti apa sih kejadiannya kak? Maksudnya apa yang terjadi gitu? KDRT seperti apa yang diterima kak? Ya, pada saat itu kan saya masih ada ikatan suami istri. Jadi kan sebenarnya sih itu sebuah aib, kalau saya bisa bilang sebuah aib dalam satu keluarga. Dan pada saat itu saya berpikir, karena kita sudah punya anak-anak dan di dalam keyakinan saya itu bahwa kita diajarkan untuk tidak semudah itu untuk berpisah kecuali maut memisahkan. Makanya ada kejadian apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kami itu kami usahakan untuk diselesaikan secara baik-baik. Sempat terjadi KDRT, sempat terjadi yang namanya perselingkuhan, sempat terjadi yang namanya kesulitan ekonomi, ya tidak bisa memberikan membiayai keluarga, itu semua sempat terjadi gitu. Tapi ya pada saat itu saya berpikir bahwa karena saya ingin mempertahankan keluarga saya, makanya semua itu bisa kami selesaikan, akhirnya bisa kami lewati. Tapi memang terjadi. Kak kalau boleh tahu KDRT yang diterima untuk apa aja sih kak, atau seperti apa gitu? Oh, macam-macam waktu itu ya. Waktu itu ada yang namanya dipukulin, dipecahin barang-barang, dilemparin barang-barang, segala macam pernah. Dan itu efeknya kayak trauma sampai saat ini juga kak, atau seperti apa kak? Oh iyalah, pastilah itu namanya trauma pasti ada. Dan yang saya belum tanyakan justru mungkin kepada anak-anak saya, yang lebih terasa mungkin anak yang pertama ya, karena waktu itu justru saya nggak tahu kejadiannya. Yang tahu itu malah waktu itu manajer saya. Dia dilaporin sama pembantu saya waktu itu, ART saya, bahwa anak saya itu sampai kabur ke bawah karena saking ketakutannya dengar kita teriak-teriak di dalam kamar, karena kita selalu di dalam kamar ya untuk menyelesaikan kayak begitu gitu. Sampai anak saya nangis kabur ke kamarnya pembantu gitu. Itu kan suatu hal yang sangat tidak baik gitu, bisa memberikan trauma yang kurang baik sama anak. Itu kan sangat nggak bagus lah gitu. Mungkin kalau saya bisa mengendalikan diri sendiri, memanage emosi saya, bisa memperbaiki lah apa yang kemarin, meskipun itu pun trauma gitu. Dan itu terjadi maksudnya beberapa tahun sebelum akhirnya berpisah kakak, atau berapa lama, atau sejak awal? Enggak, saya kan menikah kan 8 tahun. Di tahun kedua itu sudah mulai terjadi segala sesuatu itu. Untuk pemulihan trauma sendiri gimana? Ya, saya merasakan bahwa itu, saya menerima semua itu sebagai pelajaran. Saya harus bisa menerima bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi supaya memperkuat saya, lebih menguatkan saya untuk sekarang dan ke depan. Itu yang saya pelajari, supaya saya bisa menerima, supaya saya bisa tidak terlalu trauma dengan hal seperti itu. Dan saya lebih berhati-hati untuk sekarang dan ke depan. Saya nggak perlu inget-inget terus, dendam terus sama hal itu gitu. Jangan, karena kalau seperti itu nggak akan selesai gitu. Sorry. Maksudnya 6 tahun mempertahankan, bertahan dari 8 tahun. Kan dari tahun kedua gitu ya, sampai terakhir gitu, berarti 6 tahun kan saya. 6 tahun bertahan dengan hubungan yang bisa dibilang sakit ya mbak. Itu selain karena memang percaya kalau hanya maut yang bisa memisahkan, terus sampai akhirnya harus berpisah, kenapa tuh mbak? Masa dibahas lagi, lu Google aja dah. Iya. Tapi itu traumanya masih ada kah sampai sekarang, masih nempel kah sampai akhirnya masih belum siap untuk berumah tangga lagi? Ya itu dia, makanya kalau untuk masalah hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga itu kan mempersatukan dua pikiran ya kan. Ya. Dan kita itu sekarang kayak saya udah nggak muda lagi. Dulu mungkin karena saya pengen buru-buru, ayo dong cepetan, gue punya pasangan, gue nikah, gue punya anak kan gitu. Nah kalau sekarang ini kan saya udah punya anak, saya itu udah lebih berumur, jadi makanya sampai sekarang mungkin ini salah satu alasan kenapa saya tuh nggak buru-buru nikah gitu. Kenapanya? Karena saya pengen benar-benar kalau sudah cocok banget, kalau sudah memang bisa dia yang memenuhi semua kekurangan saya, begitupun saya bisa memenuhi semua kekurangannya dia, kita bisa saling bersatu dengan ya tidak
tidak kayak kemarin gitu loh. Saya lebih teliti lagi, itu makanya saya baru berani untuk melangkah ke tingkat yang lebih lanjut gitu. Tapi kejadian itu masih terngiang-ngiang Kak sampai sekarang Kak, atau seperti Ya apa? pasti. Nah makanya saya kepengen, kalaupun saya pada saat nanti saya mendapatkan suami, itu benar-benar orang yang benar-benar yang tidak seperti itu. Karena ternyata setelah saya pelajari ya, setelah saya sudah umur segini, yang namanya karakter itu pasti akan terlihat di awal pun kita berhubungan pasti akan terlihat. Karena karakter seseorang itu bukan tidak akan pernah berubah, tapi susah untuk berubah. Kita tidak bisa merubah karakter orang gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia kasar, dari awal pasti kita tahu gitu. Nah dulu saya nggak mau dengerin, sebenarnya orang tua saya, teman-teman dekat saya udah pernah ngomong seperti itu, tapi saya nggak mau dengerin, itu salahnya. Jadi kalau sekarang saya lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi tungguin aja undangan dari saya ya kan? Kalau sudah yakin baru gue kawin gitu kan. Jadi kasus seperti ini ada pesan nggak sih buat para wanita para wanita khususnya? Ada korban dari khususnya SPL RT semakin banyak dan lain-lain. Iya, namanya berumah tangga itu pasti nggak gampang ya. Kita itu harus sangat-sangat siap gitu ya. Jangan oh iya karena kita saling cinta terus abis itu kita langsung nikah, nggak bisa begitu, karena cinta itu bisa memudar. Saya sudah membuktikan sendiri ya kan, pada saat kita sudah menikah, udah ikrar menikah pun kayak rasanya udah aman, lu buat gua buat lu kan gitu. Itu namanya cinta udah bisa hilang. Nah gimana caranya kita bisa saling merawat satu sama lain, menjaga satu sama lain, kita bisa penuh kasih sayang satu sama lain. Itu yang penting sebenarnya dalam hubungan. Nah kalau bisa sampai ada namanya KDRT atau apa, itu tadi yang saya bilang, yang namanya sifat atau sikap karakter seseorang itu sebenarnya bisa kelihatan dari awal. Jadi jangan tertipu sama promo dari awal gitu ya. Kalau dari awal tuh biasanya kita mempromosikan diri kan kita baik, kita care, kita apalah gitu. Nah itu coba dilihat dalam jangka waktu yang ya nggak bisa dibilang ya, setiap orang punya jangka waktu beda-beda. Pokoknya jangan gegabah lah, itu intinya lah, jangan keburu-buru juga gitu. Nah kalau sudah sampai dalam bahtera rumah tangga sampai terjadi seperti itu ya kita berusaha supaya kita saling komunikasi. Itu berusaha ya, saya nggak bilang itu gampang, tapi kita berusaha saling komunikasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dicapai ke depannya dalam satu hubungan rumah tangga. Nah, ya saya nggak bilang itu gampang, bener-bener pasti susah gitu ya. Tapi kalau memang masih ada solusi, terutama semuanya diserahkan kepada Tuhan, coba dibicarakan dulu gitu. Jangan sampai langsung tiba-tiba saling lapor atau apa gitu. Semuanya bisa didiskusikan dulu gitu maksud saya. oke Oke? Ya, Mas. Makasih Terima ya. kasih. Makasih ya.